Kalau dia berhenti dari narkoba, selesai yang masalahnya? Selesai. Tetapi etikatnya dengan dia berhenti berbuat maksiat, selesaikah tidak? Lah. Maka mantan preman disebut mantan preman. Dia telah berhenti daripada premanisme, dari perbuatan, tapi etikatnya tetap preman. Kacau nggak? Kacau. Nggak bisa. Maka yang harus yang perlu dibersihkan pertama, seperti Allah berkata, wa tahhir baitiya lit-taifin. Bersihkanlah rumahku itu daripada syirik. Pembersihannya ialah pembersihan syirik. Jadi syirik dan bid'ah ini sangat amat luar biasa. Dia bisa membuat manusia tidak diberkahi. Karena dengan syirik imannya cacat. Mungkinkah dia diberkahi? Mungkinkah dia bertakwa? Sangat tidak mungkin. Jadi Anda akan bertemu akan melihat Al-Kabir. Kita katakan Allah itu Al-Kabir, makna Allahu Akbar. Ketika Anda berhadapan dengannya, maka segala sesuatu menjadi kecil, tidak ada taraf, hanya dia. Maka rukuk pun untuknya, maka haram pula budaya Jepang itu dilakukan oleh seorang muslim. Saya ulangi kembali, ketika seorang Jepang masuk Islam, dia tidak boleh mengikuti budayanya. Tidak boleh. Membungkuk itu tidak boleh. Mengisyaratkan itu pun tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Membungkukkan kepalanya tidak boleh. Itu haram, hanya untuk Allah. Seperti orang permisi. Ini budaya Hindu. Ini pun tidak boleh. Seperti budaya Cina, dia sujud kepada gambar bapaknya. Ini pun tidak boleh. Seperti budaya Hindu, dia mencium kaki ibunya sama bapaknya. Nggak boleh. Mati bendera. Termasuk menghormat bendera dan semua. Itu sudah tidak menjadi rahasia lagi. Jadi saya ulangi kembali. Apa makna Al-Kabir? Tak ada sesuatu yang melebihinya atau setara dengannya. Berarti segala sesuatu harus dibawanya. Itu Al-Kabir, yang memiliki segala sesuatu. Maka semua yang datang kepadanya sebagai abd. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati abda. Surat Maryam ayat 3. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan datang sebagai hamba kepada Yang Maha Pengasih. Jadi semuanya datang dengan penghambaan. Saya ulangi kembali, ketika kita berbicara tentang Al-Kabir, dia Maha Besar. Karena dia Al-Kabir, maka sifatnya pun Al-Mutakabbir, sombong. Karena hanya untuknya dan miliknya. Jadi dia tidak disebut Al-Kabir, melainkan karena seluruh kibriya, kesombongan itu miliknya. Karena perbuatannya sifat af'alnya mutakabbir dan zatnya Al-Kabir, dan dia pun Al-Qawi, dan ia pun Al-Matin. Itulah dia Allah yang menyatakan dirinya tidak ada ilah melainkan dia, dan dia menafikan seluruh ilah dan menetapkan uluhiyah hanya untuknya. Maka dia menyebut dirinya di dalam beberapa ayat, wa huwal aliyyul kabir. Dia Al-Ali, yang selalu tinggi, dan dia merupakan Al-Ali, tinggi, dan dia pun Al-Kabir,
Maka kita berharap semoga Allah Al-Kabir, Al-Qawi dan Al-Matin menerima taubat kita dan mengampuni kita, menuntun kita pada yang benar sampai akhir hayat kita nanti kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Syirik dan bid'ah itu adalah cacat iman. Bisa cacat iman. Cacat iman. Ya, cacat iman. Kemudian bagaimana seandainya kita sholat dan imam kita adalah orang-orang ahli bid'ah? Dan Mas. Baik. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan tentang bagaimana kita bermakmum di belakang orang. Beliau berkata, ada dua akidah yang tidak boleh, ada satu akidah dan satu din yang mana kita tidak boleh berimam menjadi makmum di belakangnya, yaitu Syiah kafir al-la'in, karena ini din bukan lagi akidah. La ilaha illallah yang batal, Islam yang batal, dan mereka kafir sebagaimana anak pas dari usulnya, dan mereka tidak disebut muslimin. Yang kedua, Qadariyah. Sunni yang paling bid'ah ialah Qadariyah. Yang lebih berbahaya dari Batiniyah. Batiniyah ini bisa berbaju apapun dia. Batiniyah ini sebenarnya mereka majusi ajarannya. Nah, yang tidak boleh kita salat di belakangnya ialah orang berakidah Qadariyah. Yang kedua, din di luar Islam, Syiah. Selain daripada itu, memungkinkan kita untuk salat kalau memang masjid itu tetangga Anda. Bagaimana seorang muslim yang makan riba apabila dia meninggal perlukah disolatkan? Enggak. Saya ulangi. Kalau pezina itu tidak boleh disalatkan, ada hadis tentang pezina itu tidak boleh disalatkan dalam hadis Muslim, maka seluruh pelaku kabair seperti riba ini pun dia tidak boleh disalatkan, termasuk minum khamar lantas dia tidak boleh, dan bunuh diri tidak boleh. Bahkan tokoh bid'ah itu pun tidak boleh disalatkan ketika dia mati. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Tokoh itu tidak boleh disalatkan. Tapi kalau pengikut, ya pengikut yang baru dia taklid, perlu disampaikan hujah. Tidak dicaci maki pelaku bid'ah itu. Disampaikan hujah, dialog dengan baik, dengan santun. Mereka muslim. Mereka tidak kafir. Mereka muslim. Kalaupun dia kelompok 72, itu tidak keluar uluhiyahnya, tidak batal. Baik, silakan Pak. Yang saya tanyakan tentang tadi kuburan, bagaimana kondisinya dengan kuburan di Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi di dalamnya ada kuburan dan kita semua tahu bahwa kalau kita pergi ke sana pasti sholat di dalamnya. Yang kedua, dengan hadis yang nomor berapa barangkali yang melarang orang yang tadi berzina tidak boleh disolati, Ustaz. Soalnya saya pernah mendengar orang bermaksiat itu jatuhnya hanya maksiat saja, jadi tidak batal Islamnya. Islamnya memang tidak batal. Dan itu pada saat Rasulullah kalau ada orang datang ke sana menghadap Nabi, kemudian diminta sholat, ditanya punya hutang atau tidak. Tidak pernah ditanyakan tentang kenapa dia mati. Tidak begitu bagaimana Ustaz? Ustaz jadi Muslim siapkan salat jenazah begitu hukum darjam. Jadi 3 kalau masalah itu. Saya ulangi Pak ya.
judulnya pidana atau hukuman bagi orang berzina. Subjudulnya apa tadi? Syarat bagi terhukum rajam. Baiklah, saya jawab dari pertama. Bagaimana dengan orang apa tadi? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Bagaimana dengan salat di Masjid Nabawi. Baiklah, Bapak sekalian, ikhwan fillah, Masjid Nabawi itu di masa Rasul atau di masa Abu Bakar lah, setelah Rasul wafat, tidak segede sekarang. Asalnya kecil. Jarak antara kuburan beliau dan masjid itu jauh. Ada jarak, ada jalan antara masjid dengan rumah beliau dengan kuburan beliau. Ketika terjadi pembesaran, nah itu yang jadi masalah. Diperbesar sehingga masjid itu pun kuburan itu pun sehingga masuk ke dalam area masjid. Tetapi hukum asalnya dia di dalam masjid atau bukan? Berarti orang yang melebarkannya yang keliru. Ajaran Islam tidak keliru, Pak. Nah, lalu bagaimana disalah di sana? Para ulama itu berfatwa. Al-Albani, banyak ulama menyarankan kepada pemerintah Saudi agar masjid itu dibongkar. Dibikin jalan antara masjid dengan rumah beliau, lalu pelebarannya ke sana, tidak ke arah itu. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya, seorang perempuan dari suku Juhailah datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia sedang hamil akibat melakukan zina. Lalu katanya, "Ya Nabi Allah, aku telah melanggar hukum, maka tegakkanlah hukum itu atas diriku." Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil wali perempuan itu. Lalu beliau bersabda kepadanya, "Rawatlah perempuan ini sebaik-baiknya. Apabila dia telah melahirkan, bawalah dia ke hadapanku." Perintah Nabi itu dijalankan oleh walinya sesuai dengan yang diperintahkan beliau. Setelah perempuan itu melahirkan, maka dia dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Lalu dikenakan pakaiannya dengan erat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya dia dihukum rajam, lalu dirajam. Setelah dia tewas, Nabi SAW melakukan sholat jenazah baginya. Maka bertanya Umar kepada beliau, "Perlukah dia disolatkan, ya Nabi Allah? Bukankah dia berzina?" Nah, perlukah dia disolatkan? Bukankah dia telah berzina? Artinya apa? Artinya apa, Pak? Apa disolatkan kan? Nah, lalu kata Rasulullah, jawab beliau, "Dia telah taubat sebenar-benarnya taubat." baik, apa taubatnya? Rajam. Apa taubatnya? Rajam, itulah taubatnya. Lalu, andai kata taubatnya itu dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, pasti cukup bagi mereka. nah itu taubatnya, manfaat taubat rajam itu ya. Terus, manakah lagi yang taubat lebih utama daripada menyerahkan nyawa kepada Allah Ta'ala secara ikhlas? jadi setelah dia terhukum rajam, maka dia boleh disalatkan. Nggak boleh kita membuka aib orang. Nggak boleh ditanya, dia ini pernah berzina atau tidak? Itu buka aibnya, nggak boleh. Allah sudah tutup urusan sama Allah. Tetapi urusan sama dia, sama manusia harus ditanyakan. Punya utang nggak dia ini? Karena akan menghalang dia masuk ke dalam surga dan menghalang dia untuk dikuburkan, bukan itu surga, dihalang dia untuk dikuburkan, nggak boleh. Jadi utangnya harus dikembalikan ke warisnya, maksudnya itu. Jangan waris waktu dia kaya aja dia mau terima, saya nggak dapat, saya kan warisnya. Giliran dia miskin nggak mau, nggak boleh. Pas kaya, saya keluarganya katanya, kenapa saya nggak kasih waris? Waktu dia hidup kaya disiliki, makanya nggak boleh. Jelas, Pak? Jelas ya? Tidak ada tentangan, artinya nah, hukumnya satu-satunya ialah rajam. Kalau nggak kalau dia sebelum nikah dicambuk, kalau nggak ada, jadi pertentangan lagi dengan grup Yordan.
hadis mengatakan memerdekakan budak itu bermanfaat apa tidak? Iya. Salah satunya bagi orang berzina bermanfaat. Itu riwayat Ahmad dan Muslim dan beberapa hadis yang lainnya. Lakukanlah itu. Kalau tidak, beri makan dalam puasa 2 bulan ataupun memberi makan 6 orang miskin. Wallahu a'lam. Oke. Jadi saya ini sedikit Ustaz. Jadi tobatnya orang berzina itu harus rajam, kecuali itu tidak bisa. Cambuk. Cambuk itu aja. Jadi misalnya menghentikan tobat kepada Allah bagaimana? Selain tobat itu tadi loh Ustaz, maksud saya selain dirajam, apakah tidak ada kesempatan bagi pezina yang sudah tobat? Ya? Ada. Buka 90 ayat 11. Langsung aja ke tafsirnya Ustaz. Jadi 8. 90 ayat berapa Zat? 11 sampai 13. Langsung riwayat Imam Ahmad. Langsung hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'id bin Mirjana. Jadi ini tafsir langsung ya. Tidak ayatnya lagi. Nanti Bapak bisa lihat langsung ayatnya. Ini silakan. Bahwasanya dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memerdekakan budak wanita yang beriman, maka Allah akan membebaskan untuk setiap anggota tubuhnya satu anggota tubuh orang yang membebaskan dari api neraka, sehingga dia dapat membebaskan tangannya dengan tangan. Jadi dosa yang dilakukan tangan itu bisa bebas kalau dia tidak dapat had dengan memerdekakan budak. Kedua, budak dari perbudakan, kaki dengan kaki, kakinya yang tadi melangkah tempat maksiat, dengan itu dia bisa bebas. Dan kemaluan dengan kemaluan. Kemaluan dengan kemaluan, jelaskan Pak, zina dengan zina. Ada hadis sahih. Hadis ini periwayatnya bukan satu. Lanjut. Kemudian Ali bin Husain bertanya, engkau mendengar langsung hal tersebut dari Abu Hurairah? Sa'id pun menjawab, ya. Lebih lanjut, Ali bin Husain berkata kepada salah seorang putranya yang paling cerdas, panggil Mitrof. Setelah Mitrof hadir di hadapannya, maka Ali berkata, pergilah, engkau sekarang bebas karena Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa anak muda yang dimerdekakan oleh Ali bin Husain adalah Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin itu kakek moyangnya Husain bin Talal Yordan dan Hasan bin siapa Maroko itu, dan itu budak, bukan Hashim. Dia untuk nembus ke Ali, maka harus pakai Ali Zainal Abidin, padahal itu budak orang Afrika yang dijual belikan. Itu yang dimerdekakan oleh Ali bin Husain Zainal Abidin. Lanjut. Yang juga diberi uang 10.000 dirham. Lanjut. Dan firman Allah Ta'ala. Oke, hadis ini banyak banget periwayatnya nanti ya. Jadi saya kira memerdekakan budak itu ada manfaatnya tadi. Ini hadis sahih, kecuali Murji'ah yang menolaknya. Murji'ah itu dia cari selamat dari manusia, dia cari selamat dari manusia. Tapi kita tidak bisa mencari selamat dari manusia. Allah tidak selamat dari cercaan manusia. Nabi pun tidak selamat. Kita harus mengatakan yang benar itu benar sekalipun manusia mencerca kita. Nasib jelas Pak. Hanya ada satu jalan itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang lain. Ada lagi nggak? Sholat Salat. Benar, benar, benar. Jadi selain Rasulullah ketika bertemu dengan Allah lewat mimpi itu apakah ada, masih ada sampai akhir ayat ini? Kemudian yang kedua, dalam perbincangan dengan Allah mengenai al-kafir dengan orang kafir itu, cerita hadis apa kehidupan dunia atau di akhirat nanti? Terima kasih. Yang pertama yang saya tangkap ialah bagaimana tentang mimpi itu memungkinkan manusia akan bertemu dengan Allah dalam mimpi di dunia ini kan?
Betul nggak? Ya. Selain Rasulullah. Ya, iya. Selain Rasulullah. Selain dari Rasulullah kita tidak dapat riwayat. Dulu saya pernah katakan Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mas'ud pernah disentuh oleh tangan Allah, dan itu saya ralat. Hadis itu dari Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas dan hadis Ibnu Mas'ud. enggak. At-Tirmidzi. Yang kedua hadis itu hadisnya Abu Dzar, kalau nggak salah, apa Abu Darda, bukan di itu. Dua hadis di situ cuma satu hadis. Dan itu saya katakan Abdullah bin Mas'ud sama Ibnu Abbas, tapi saya ralat ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mendapatkan orang lain. Tetapi menurut para ulama, Mu'ad, hadisnya Ibnu Abbas dan hadis Mu'ad. Tetapi para ulama seperti Ibn Baz mengatakan memungkinkan orang untuk melihat Allah di dalam mimpi di dunia ini, tetapi mustahil dia bisa melihat Allah ketika sadar. Seperti perkataan orang-orang Zanadiq dari kelompok Batiniyah Al-Fasik, tokohnya Indonesia ialah Siti Jenar yang dia menyatu dengan Allah. Jelas itu, Pak? Jelas itu. Jadi memungkinkan orang untuk bertemu dengan Allah dalam mimpi siapapun dia, wallahu a'lam. Itu yang pertama. Tetapi tidak mungkin dia bertemu dengan Allah keadaan sadar, seperti dilakukan tokoh Irak yaitu Al-Hallaj, dan keduanya Ibn Arabi, wallahu a'lam.